Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan di channel kami, yaitu di channel Vanilla Berkah. Oke, lanjut saja. Di sini sesuai dengan namanya kawan-kawan, kita mengelola sebuah tanaman yang jarang diketahui, bahkan banyak yang tidak tahu akan tanaman vanila tersebut. Ya, seperti ada yang di belakang saya. Ini dia tanamannya kawan-kawan, yaitu kalau kita biasa sebutnya di sini adalah vanili. Ya, vanili itu adalah sebuah tanaman, jenis tanaman perdu kawan-kawan. Jadi tanaman yang banyak mengandung, jenis tanaman yang banyak mengandung air. Ya, itulah dia, tergolong dari tanaman perdu, juga tergolong dari tanaman rempah-rempah kawan-kawan. Kenapa? Karena tanaman tersebut itu digunakan untuk bahan hasilnya, nanti itu digunakan untuk bahan tambahan pemanis, pengharum, juga perasa. Ya, kalau kawan-kawan sering mengetahui, sering-sering tahu tanaman, ketika di situ ada komposisinya dituliskan vanila, yaitu ya ini tanaman yang kita kelola saat ini. Jadi kita sebut saja sesuai dengan namanya dan julukannya di sini adalah vanili. Kalau orang-orang bilang itu yaitu tanaman emas hijau. Kenapa dikatakan emas? Emas hijau. Begini, sesuai dengan pola dan sesuai dengan julukan dan namanya, emas, yaitu memang harga daripada tanaman vanili ini itu tidak jauh berbeda. Dia hampir setara dengan harga emas kawan-kawan. Makanya dijuluki dengan tanaman emas hijau. Maksud saya begini, satu suku emas itu setara dengan 1 kilo buah vanili itu yang kering. Kira-kira begitu. Nah, jadi tentu sangat fantastis sekali harganya. Memang kalau untuk di Indonesia ini, vanili ini adalah tergolong dari tanaman termahal di Indonesia, dari hasil bumi, dari buah hasil bumi ataupun hasil pertanian yang dikelola oleh masyarakat Indonesia ini. Ya, ini harga buah yang paling mahal kawan-kawan. Ya, bisa dikalkulasikan lah, bisa kita tarik kesimpulan di situ, dan bisa dibuat pertanyaan dalam benak kita, tanaman apa yang bisa semahal dan setara harga dengan emas? Kan begitu kawan-kawan. Ya, vanili sendiri itu kalau jenisnya itu banyak kawan-kawan. Yang pertama adalah vanili Tahiti, vanili planifolia, vanili pompona, dan vanili variegata. Kira-kira begitulah jenis-jenisnya kawan-kawan. Dan yang kita kelola di sini adalah jenis planifolia. Oh ya, mohon maaf tadi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wardoyo. Saya asal dari Mesuji Raya,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, tempatnya di Sumatera Selatan, yaitu wilayah Palembang, kira-kira begitulah. Sesuai dengan tata lokasi, letak wilayah, kita terlalui garis khatulistiwa, kawan-kawan. Jadi di sini cuacanya sungguh sangat panas sekali. Nah, sedangkan vanili itu tidak bukan dia tidak mau, tapi dia tidak mampu ketika dihadapkan secara langsung oleh sinar matahari terbuka. Makanya dia harus ada pelindungnya, seperti pohon gamal, pohon lamtoro, pohon reside, terus pohon banyaklah, apapun itu yang dibuat oleh kawan-kawan petani-petani itu sungguh berbagai dan berpola dalam berpikiran. Ya, vanili sendiri itu kalau diolah bahan itu jadi turunan itu banyak sekali, kawan-kawan. Jadi ada yang di situ ada jadi sugar vanila, di situ juga ada minyak vanilin, di situ juga ada vanila, bumbu vanili yang serbuk putih-putih itu yang saat ini kawan-kawan ketahui. Ya, inilah batangnya, vanili. Vanili itu sendiri, kawan-kawan, itu dia tidak bisa berbuah jika tidak ada campur tangan manusia. Dalam artian ketika dia memunculkan bunga itu harus dipolinasi. Nah, caranya bagaimana? Ya, ikuti terus channel kita, akan kita bagi nanti bagaimana cara mengolah lahannya, cara bertanamnya, lalu pupuk apa yang kita gunakan di sini, terus bagaimana triknya juga biar bisa berbuah lebat, kawan-kawan. Terus kita juga kalau masalah untuk jualnya kita tidak terlalu sulit ya, karena di sini di Indonesia ini sudah cukup lumayan banyak kalau untuk buyer, maksud saya pembeli dari untuk vanila itu sangat banyak sekali, jadi tidak perlu khawatir, kawan-kawan. Terus habis itu juga kalau untuk kebunnya itu kita di sini beraneka macam ragam. Dari petani-petani binaan kita itu sudah cukup lumayan banyak, kawan-kawan. Jadi kalau khususnya untuk di Sumatera Selatan, ya insya Allah kami menguasai. Ya, lain halnya kalau di wilayah lain, kawan-kawan. Jadi kalau khusus untuk di Sumatera Selatan, insya Allah kami menguasai. Karena kenapa? Karena butuh siasat yang sangat-sangat triknya harus jitu, begitu kira-kira. Karena kenapa? Suhunya saja sudah sangat berbeda. Sedangkan apa yang dimau vanili itu juga berbeda dengan lokasi dan wilayah kita saat ini. Ya, mungkin Anda berhasil dalam kategori penanaman sampai dia bertumbuh. Tapi ketika menghadapi masa kemarau yang sangat panjang, itu kan cukup lumayan menyibukkan. Harus disiram, kan begitu, kawan-kawan. Nah, jadi pengalaman pribadi kita di sini itu pernah kita alami di tahun 2019 kalau tidak salah. Itu ada kemarau itu sampai 7 bulan, kawan-kawan. Nah, tanpa kita siram tapi tidak mati. Nah, itulah bagaimana. Itu khusus untuk di Sumatera Selatan. Cuman kalau untuk di Pulau Jawa kita tidak berani, atau di pulau-pulau lain kita tidak berani untuk menyarankan hal ini. Kenapa? Karena yang kita kuasai, yang kita ketahui dan pengalaman kita hanya di sini, kawan-kawan. Jadi bukan berarti kita juga pandai dalam mengolah vanili. Kita juga masih belajar, kawan-kawan. Jadi di sini di video kita kali ini kita hanya
berbagi pengalaman, juga berbagi ilmu. Dan nantinya kalau kawan-kawan berkenan juga kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Jadi mungkin video kita juga cukup di sini dulu kawan-kawan, dan selanjutnya akan kita bahas video selanjutnya yang sudah sangatlah membantu untuk menunjang petani-petani yang ada di Indonesia, dan khususnya itu di Sumatera Selatan. Baik, begitu saja dulu kawan-kawan, kita tutup video kali ini. Jangan lupa bantu dengan cara subscribe